Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan soal kita mengenai STJ ya. Soal STJ atau biasa juga disebut dengan Situational Judgment Test ya. Sampai sekarang saya masih susah sebutnya. Nah, sekarang sudah video yang keempat, part 4 yang akan kita bahas. Yang belum tonton part 1, 2, 3 silahkan tonton. Nanti saya kasih linknya di atas ya. Setiap beberapa menit saya akan munculkan di atas, dan saya juga akan insyaallah kasih di deskripsi nanti. Sebelum lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman biar saya makin berkembang dan biar saya makin semangat untuk membantu teman-teman dalam menghadapi ujian P3K tahun 2023 ini. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa soal STJ itu adalah bagaimana kita itu ditempatkan di suatu masalah, di situasi tertentu, situasi nyata, hampir nyata, dan kita diminta memberikan solusi terbaik. Itu intinya ya teman-teman, mengenai soal STJ itu. Silahkan ditonton video saya yang sebelumnya. Di sana sudah saya jelaskan ya. Sebagai guru P3K di sebuah sekolah dasar, Anda mendengar bahwa salah satu murid Anda mengalami pelecehan verbal dari murid lain di luar jam pelajaran. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Mengabaikan laporan tersebut karena terjadi di luar sekolah. B. Memberitahu murid mengenai pelecehan untuk membiarkannya saja. C. Mendekati murid yang melakukan pelecehan dan memberikan peringatan. D. Melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah dan orang tua murid. Oke, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Kita lihat bersama. Ya, jadi jawaban terbaik menurut saya adalah melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah dan orang tua murid ya. Nah, ini akan membantu memastikan bahwa tindakan pelecehan verbal tersebut ditangani dengan serius dan adil oleh pihak yang berwenang ya. Kalau ini kurang bagus ya, mengabaikan itu sangat tidak bagus. Memberitahu murid yang mengalami pelecehan untuk membiarkannya saja, ini juga kurang tidak bagus. Mendekati murid yang melakukan pelecehan dan memberikan peringatan, ini bagus, tapi opsi yang D itu lebih tinggi poinnya menurut saya ya teman-teman, karena yang namanya pelecehan itu tidak harus secara fisik tapi juga verbal itu bisa juga merusak mental anak-anak kita ya. Jadi ini saya anggap serius, ini adalah masalah yang serius, makanya harus diselesaikan juga dengan cara yang agak serius dibanding masalah-masalah yang lain. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah konflik antara dua siswa terjadi di kelas Anda. Mereka mulai berdebat dengan keras di tengah pelajaran. Bagaimana Anda akan menangani konflik ini? A. Memarahi keduanya dan mengusir mereka dari kelas. B. Menyuruh mereka untuk menyelesaikan konflik di luar kelas. C. Menghentikan pelajaran sejenak, mendengarkan kedua siswa, dan mencoba memediasi. D. Menyuruh siswa lain untuk mengabaikan konflik tersebut. Oke, ini ada lagi situasi di mana ada siswa kita yang sedang berkonflik ya. Kira-kira langkah apa yang Anda lakukan pada saat terjadi di kelas Anda yang seperti ini? Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang terbaik menurut saya adalah opsi C, yaitu menghentikan pelajaran sejenak, mendengarkan kedua siswa, dan mencoba untuk memediasi.
Ini sebagai guru penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung dalam kelas. Menghentikan pelajaran sejenak, mendengarkan kedua siswa dan mencoba untuk mediasi adalah cara terbaik untuk menangani konflik ini dengan bijak dan membantu siswa memecahkan masalah mereka. Seperti itu teman-teman. Kalau opsi A, memarahi keduanya dan mengusir dari kelas, ini tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman. Kalau opsi B, menyuruh mereka untuk menyelesaikan konflik di luar kelas, ini hampir sama dengan opsi A. Cuma bedanya ini ada yang marahnya dulu, tapi endingnya bakal sama ya. Selanjutnya yang opsi D, menyuruh siswa lain untuk mengabaikan konflik tersebut. Ya, ini tidak bisa diabaikan karena mengganggu siswa yang lain, termasuk proses pembelajaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Anda adalah seorang guru P3K yang mengajar di sebuah sekolah dasar. Salah satu siswa Anda, Ani, sering absen tanpa alasan yang jelas dan tugas-tugasnya sering tidak selesai. Bagaimana tindakan yang paling tepat yang harus Anda ambil? A. Mengabaikan masalah ini karena mungkin Ani memiliki masalah pribadi. B. Mendekati Ani dengan peduli dan bertanya mengenai alasan absennya. C. Memberikan hukuman kepada Ani untuk mengingatkan dia. D. Melaporkan masalah ini kepada kepala sekolah dan mengharapkan tindakan dari pihak sekolah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman dihadapkan pada kasus apapun, usahakan alternatif langkah pertama dulu yang diambil ya. Kemarin sudah saya bahas beberapa soal langkah pertama dulu ya, bukan langkah kesekian kalinya. Seperti itu. Nanti kita lihat lagi di sini. Ini. Jadi menurut saya opsi terbaik adalah opsi B ya. Nanti kita lihat teman-teman. Sebagai seorang guru, Anda harus peduli terhadap kesejahteraan siswa Anda. Mendekati Ani dan dengan pertanyaan mengenai alasan absennya adalah langkah pertama ya. Selalu menggunakan langkah pertama setiap ada situasi yang terjadi di sekolah Anda, seperti itu yang diinginkan ya. Yang baik untuk mencari solusi yang sesuai. Nah, ini adalah langkah pertama, langkah terbaik pertama yang harus kita lakukan ya. Kalau mengabaikan ini justru tidak ada langkah sama sekali. Ini sudah otomatis salah ya. Memberi hukuman kepada Ani untuk mengingatkan dia, ini juga bagus, tapi sebisa mungkin seperti kemarin saya bilang hindari yang namanya kata hukuman itu. Kemudian melaporkan masalah ini, ini dia. Ini juga sangat bagus teman-teman, tapi sebisa mungkin langkah awal dulu. Langkah pertama dulu. Nanti kalau ini sudah dilakukan tapi ternyata tidak mempan atau tidak merubah si Ani ini, baru kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu ke kepala sekolah dan mengharapkan tindakan dari kepala sekolah itu sendiri. Semoga dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah seorang guru P3K yang mengajar matematika di sebuah SMA. Seorang siswa, Budi, telah meraih nilai rendah dalam ujian terakhir dan tampak stres. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Mengabaikan masalah ini karena Budi mungkin hanya kurang belajar. B. Mengomentari nilai Budi di depan seluruh kelas agar dia merasa malu. C. Mendekati Budi secara pribadi untuk berbicara mengenai prestasi dan menawarkan bantuan. D. Memberi Budi lebih banyak tugas rumah untuk mengatasi ketertinggalannya. Ini ada yang mirip dengan soal kita yang kemarin, hanya beda beberapa kalimat saja ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah nonton pasti langsung tahu jawabannya. Jadi jawaban terbaik menurut saya di sini adalah opsi C. Ya, ini langkah pertama ya, selalu langkah pertama yang diambil dulu, yaitu mendekati Budi secara pribadi untuk berbicara mengenai prestasi dan kemudian menawarkan bantuan ya. Jangan hanya bertanya setelah tahu jawabannya malah menghilang. Harusnya tahu jawaban, setelah itu kasih solusi,
tawarkan bantuan seperti itu. Opsi A, mengabaikan masalah ini yang kata mengabaikan jangan ya. Budi mungkin hanya kurang belajar, ya, jangan sampai seperti itu. Mengomentari nilai Budi di depan seluruh kelas, ini juga kurang bagus untuk mental anak kita. Jadi hindari ini, dia sudah stres. Nanti kalau kita komentari di depan kelas, dia malah tambah stres, tambah kacau. D, memberi Budi lebih banyak tugas rumah untuk mengatasi ketertinggalannya. Nah, ini juga bisa membuat Budi semakin stres ya. Karena sudah stres di sini, karena nilainya rendah, malah ditumpuki lagi dengan tugas, maka otomatis Budi akan semakin stres ya. Kita aja guru yang akhir-akhir ini kebanyakan tugas, stres ya, kebanyakan tugas PMM. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Anda sebagai guru harus menilai hasil ujian siswa dengan cermat. Salah satu siswa Anda, Ani, merasa bahwa hasil ujiannya salah dinilai. Bagaimana tindakan yang tepat? A, mengabaikan keluhan Ani karena Anda yakin nilai sudah benar. B, mendiskusikan keluhan Ani secara terbuka dan memberi kesempatan untuk menjelaskannya. C, meningkatkan nilai Ani secara otomatis agar dia tidak merasa tidak puas ya. Ini bisa dibilang sama dengan puas, agar dia puas ya. D, menilai hasil ujian Ani berdasarkan apa yang disebutkan oleh teman-temannya. Nah, ini ada lagi situasi di mana siswa kita protes atas nilai yang sudah kita berikan, nilai ujiannya ya. Kira-kira bagaimana Anda menghadapi situasi seperti ini? Bagi yang sudah lama mengajar, saya yakin pasti pernah merasakan hal yang seperti ini. Jadi di sini jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi B ya. Nih, saya lupa tandai teman-teman. Ini sebagai seorang guru Anda harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan atau mengajukan keluhan jika ia merasa atau mereka merasa hasil ujian mereka salah dinilai. Diskusi terbuka dapat membantu memahami situasi dengan lebih baik. Ya, jadi sebaiknya kita diskusi dengan Ani ini, dengan siswa kita. Apa masalahnya, di mana letak kesalahan kita sebagai guru memberikan nilai ujian. Kalau memang perlu diperbaiki ya diperbaiki. Kalau memang penilaian kita memang sudah bagus, setelah hasil diskusi itu dia tidak akan keberatan lagi teman-teman. Seperti itu. Kalau kita bisa memberikan alasan yang objektif ya. Mengabaikan keluhan Ani karena Anda yakin nilai sudah benar, ini bisa mempengaruhi prestasi siswa kita ya. Jadi harusnya didengar, siswa kita sebaiknya didengarkan keluhannya. Jangan malah diabaikan. Meningkatkan nilai Ani secara otomatis agar tidak merasa, ini juga kurang bagus, ini kurang objektif ya. Kurang efektif dan objektif. Menilai hasil ujian Ani berdasarkan apa yang disebutkan oleh teman-temannya. Nah, ini juga hanya mendengar saja, kurang bagus juga ya teman-teman. Jadi opsi yang menurut saya memiliki poin tertinggi adalah opsi B. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai seorang guru P3K, Anda mendapatkan tugas untuk mengajar di sebuah sekolah dasar yang terletak di daerah terpencil. Anda tiba di sekolah pada hari pertama dan menemukan bahwa fasilitas sekolah sangat minim. Buku-buku pelajaran tidak mencukupi dan anak-anak memiliki tingkat pemahaman yang rendah. Tindakan pertama yang akan Anda ambil adalah A, mengeluh kepada kepala sekolah tentang kondisi sekolah. B, mencari dukungan dari pihak berwenang untuk meningkatkan fasilitas dan sumber daya. C, memulai pelajaran dengan sumber daya yang ada dan berusaha memotivasi siswa. D, meminta pindah ke sekolah lain yang lebih baik. Nah, ini ada kasus atau situasi di mana Anda benar-benar terpuruk ya, sudah di desa terpencil, fasilitasnya kurang bagus.
nilai siswanya juga, pemahaman siswa juga rendah ya. Ini tantangan sebenarnya. Jadi yang dibutuhkan juga adalah integritas dan bagaimana Anda bisa bekerja di dalam kondisi apapun ya teman-teman. Ini opsi yang memiliki poin tertinggi menurut saya adalah opsi B ya. Mencari dukungan dari pihak berwenang untuk meningkatkan fasilitas dan sumber daya ya. Sebagai seorang guru, langkah pertama yang baik adalah mencoba meningkatkan kondisi sekolah dengan berkomunikasi dengan pihak berwenang dan mencari dukungan untuk memperbaiki fasilitas dan sumber daya. Ini akan membantu Anda memberikan pendidikan yang lebih baik kepada siswa ya. Ini aslinya guru ini kalau seperti ini. Kalau opsi A, mengeluh kepada kepala sekolah, baru hari pertama sudah mengeluh. Ini negatif sekali ini kata-kata ini ya teman-teman. Memulai pembelajaran dengan sumber daya yang ada dan berusaha motivasi siswa. Motivasi saja tidak cukup ya teman-teman untuk meningkatkan kualitas siswa. Ini sudah bagus, dia sudah sebenarnya bisa beradaptasi, tapi lebih bagus yang opsi B ya. Kemudian yang opsi D, meminta pindah. Nah ini yang parah ini, meminta pindah ke sekolah lain yang lebih baik. Ini mau lari dia ini, kurang bagus ini. Oke, sangat tidak bagus ya. Kalau teman-teman mengatakan ini bukan wewenang kita, ya bisa teman-teman. Kalau kita punya jaringan yang bagus ke dinas, kita bisa meminta ini ke dinas, atau kita bisa berembuk dengan kepala sekolah, nanti kita sama dengan kepala sekolah ke dinas, seperti itu yang berwenang maksudnya di sini ya. Oke, kita lanjut ke ternyata sudah habis teman-teman. Itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut lagi ke part 5 nanti dengan soal yang lebih hot lagi teman-teman. Oke, demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus semua ya.